الله أكبر الله أكبر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita telah sampai pada hikmah yang ke-100. Pada hikmah yang ke-100, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, al-'arifu la yazulu ittiraruhu wa la yakunu ma'a ghairi llahi qararuhu. Al-'arifu, seorang arif, la yazulu ittiraruhu, tidak pernah hilang rasa butuhnya kepada Allah, wa la yakunu ma'a ghairi llahi qararuhu, dan tidak adalah selain Allah ia mengadu. Sekali lagi, al-arif, seorang al-arif, ahli ma'rifah, la yazulu ittiraruhu, tidak pernah hilang rasa butuhnya kepada Allah, dan tidak adalah selain Allah itu qararu, ia mengadu atau menghadap. Hikmah ini masih dalam konteks hakikat doa. Jadi hakikat doa, sebagaimana kita sampaikan sebelumnya pada penjelasan hikmah yang lalu, adalah untuk kita menunjukkan hakikat diri kita sebagai hamba kepada pencipta kita, yaitu Allah, bahawa hakikat kita sebagai hamba itu butuh kepada Allah. Kita tidak bisa tanpa Allah. Apapun kondisi kita, keadaan kita, kita tidak bisa lepas dari Allah. Kita selalu di bawah bantuan Allah. Maka hakikat kita adalah faqah dzatiyah, kita itu fakir. Arti fakir, kita butuh kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah, kalian hamba manusia fuqara, fakir, butuh kepada Allah. Maka dalam makna inilah kita berdoa. Sehingga kalau dalam makna ini kita berdoa, jadi kita tidak berdoanya musiman. Apa makna doa musiman? Ya, kalau momen-momen tertentu saja kita berdoa. Kalau ada hal-hal yang kita kita mendesak atau perlu sekali baru kita berdoa, itu doa musiman. Itu namanya doa kepentingan pribadi. Bukan doa dalam makna bahawa hakikat kita ini fakir, hakikat kita ini hamba. Bukan dalam makna doa penghambaan diri kepada Allah.
Sedangkan orang yang memaknakan doa itu sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah, maka 24 jam tidak ada sedetik pun dia tidak butuh kepada Allah. Karena dia sadar dari awal kemarin itu hikmahnya Allah yang menciptakan kita ke dunia ini, Allah yang menghadirkan kita ke dunia ini, kemudian Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang memberikan kita makan, Allah yang memberikan kita pakaian, Allah yang memberikan kita hidayah, Allah yang memberikan kita ilmu, Allah yang menumbuh besarkan kita, Allah yang memberikan kita istri, anak, pekerjaan, semua pemberian Allah. Kita bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Maka dalam kondisi itulah kita berdoa. Itu yang harus dipahami hakikat doa. Maka di sini Ibnu Athaillah mencontohkan bagaimana doanya ahli ma'rifah. Bagaimana bentuk rasa butuhnya ahli ma'rifah itu. Al-arif, makna al-arif atau ahli ma'rifah sebagaimana pernah kita sampaikan juga adalah mereka yang iradahnya itu telah fana dalam iradah Allah. Maksudnya apa? Orang yang iradah mereka telah fana pada iradah Allah. Orang yang keinginan mereka itu telah fana dalam keinginan Allah. Jadi keinginan mereka tidak ada lagi, sudah mereka hilangkan. Yang ada adalah keinginan Allah. Apapun yang Allah inginkan itu yang mereka terima, yang mereka nikmati. Jadi tidak ada lagi keinginan diri, itu ahlul ma'rifah. Jadi kita kalau sudah sampai makam itu boleh, baru boleh bilang ahli ma'rifah. Tapi belum sampai makam itu belum boleh. Belum boleh mengatakan saya ini al-arif billah, saya ini sudah sampai makam ma'rifah. Belum. Masih pengen ini, pengen itu, masih banyak pengen. Kemudian setelah apa yang dipengenkan enggak dapat, kecewa, itu belum ma'rifah itu. Apa yang tidak diinginkan, apa yang diinginkan tidak tercapai, kemudian merasa sedih, merasa bahkan kemudian mempertanyakan Allah, ya Allah kenapa engkau tidak berikan ini, padahal saya pengen itu, pengen ini. Ini belum ma'rifah. Ma'rifah itu dia tidak ada keinginan lagi, tidak ada pengen lagi, tidak ada suatu iradah. Jadi dia hidup hanya mengikuti iradah Allah, inginnya Allah. Di setiap dia berdoa itu, ya Allah terima kasih, segala puji bagimu wahai Allah atas segala iradahmu atasku, atas segala keinginanmu atasku, dan itulah yang terbaik bagiku. Itu doa ahli ma'rifah. Bahkan dia berdoa, wahai Allah jangan pernah engkau lepaskan ubun-ubunku walaupun satu detik pun. Terus pegang ubun-ubunku, arahkan diriku, bimbing aku wahai Allah, jangan pernah engkau lepaskan untuk keinginanku sendiri. Kan beda doanya sama doa kita. Kalau kita kan setelah berdoa, ya Allah saya pengen ini ya Allah, ilung haknya ya Allah, kaperlenyo ya Allah, menyajud Nabi lah minggunya ya Allah. Itu kan doa kita. Ya Allah nak targetnya nyajud lah meleuronyo. Jadi kita berinteraksi dengan Allah masih ada kepentingan kita, banyaknya lebih banyak Allah ikut kita, jangan kita ikut Allah. Walaupun ya boleh-boleh saja namanya orang minta, tidak ada larangan juga, karena kita dalam kajian ini bukan bicara larangan, bicara tingkatan penghambaan diri seorang hamba kepada Allah. Dan itu sering kita ulang-ulang. Masih ada orang yang menghambakan diri kepada Allah itu karena kepentingannya, belum betul-betul untuk Allah. Tapi ada orang yang menghambakan diri kepada Allah betul-betul untuk Allah. Atau kira-kira seperti Rabi'ah Al-Adawiyah lah, bahwa dia itu pernah ingin membakar surga dan neraka agar manusia menyembah Allah betul-betul untuk Allah, jangan karena surga neraka. Karena kalau manusia masih menyembah Allah karena surga neraka, berarti kalau enggak ada surga neraka,
enggak lagi ikut sembah Allah. Jadi di sini diinginkan kita itu menyembah Allah betul-betul karena Allah. Lantas kalau surga neraka bagaimana? Itu udah pastilah. Sudah pasti, itu sudah janji Allah dari zaman azali. Tapi Allahnya dulu. Allah maksuduna, anta maksuduna, wahai Allah, engkau tujuan utama kami. Kalau Allah sudah kita dapatkan, pasti yang lain dapat juga. Allah kan maha kaya. Katanya lamdonya cik menyo hati urang kaya raya kamerempanya itanya insyaallah pri tok mandum pri panina lo. Menyo hati presiden gubernur kamerempanya itanya adum hot aja aman. Kan begitu konsepnya. Tapi presiden dulu, gubernur dulu, itulah konteks manusia. Allah lebih dari itu. Allah target utama, yang lain dah pasti. Jadi jangan ketika kita maknakan cari Allah berarti enggak perlu surga, bukan. Berarti enggak apa-apa enggak dapat surga, enggak. Kalau Allah sudah kita dapat, kecil sekali lain selain Allah itu. Kecil sekali surga itu, kecil sekali perkara neraka itu. Yang penting ridha Allah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang baik di dunia, al-husna, akan dibalas dengan surga. Al-husna itu maksudnya surga. Wa ziyadah, dan lebih dari itu. Lebih dari surga itu. Apa yang lebih dari surga itu? Allah. Kita akan bertemu langsung dengan zat Allah, melihat zat Allah. Itu yang lebih dari segala-galanya. Kalau kita sudah dapat berjumpa langsung dengan Allah, melihat langsung zat Allah, yang lain ini kecil sekali. Tapi kita yang ziyadah ini, yang paling tinggi ini. Kalau sudah dapat jumpa dengan Allah, udah pasti kita di surga. Karena enggak mungkin di neraka jumpa Allah. Ahli neraka enggak akan jumpa Allah. Pasti ahli surga. Nah, jadi itu pemahaman-pemahaman yang dibawa dan dirasakan oleh ahli ma'rifah. Kita apakah sudah dapat pemahaman itu? Secara teori dapat, mati babut untuk kahit baju ni. Dia masalah tetap tetap susah haji, dak mendih mana, dak mendih pakai mana, dak mendih mendih. Kahit dah usaha hana je kiban le. Tiga matang masih kita pertanyakan Allah. Tapi kalau ahlu ma'rifah tak ada lagi. Jadi semua iradah mereka, semua keinginan mereka telah fana. Apa makna fana? Telah lenyap semuanya. Yang ada hanya iradah Allah. Bagaimana puncak pengalaman spiritualitas mereka itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah merasakannya. Yang belum merasakannya tidak bisa dipaksakan. Mau kita jelaskan, dan orang yang menjelaskan pun belum sampai ke situ. Ini sekedar kita baca kitab saja. Tapi kalau dzuk itu langsung, rasa itu langsung, itu suatu rasa yang kalau Allah berikan luar biasa sekali. Itu nikmat yang tiada tara. Nikmat fana tadi. Tapi bukan fana dengan dunia, fana dengan kebesaran Allah, dengan kemuliaan keagungan Allah. Jadi al-arif billah la yazulu ittiraruhu. Jadi orang ahli ma'rifah itu dia senantiasa butuh kepada Allah. Tidak pernah sedikit pun dalam hatinya itu hilang rasa butuh kepada Allah. Jadi dia tidak perlu butuh kepada Allah itu kalau dalam kesempitan saja, dalam kesusahan. Dia dalam keadaan apapun hatinya selalu dalam keadaan merasa butuh kepada Allah. Takut lepas daripada kasih sayang Allah, takut lepas daripada cinta Allah, takut lepas daripada bimbingan Allah. Jadi dia selalu minta kepada Allah. Jadi tidak ada kondisi misalnya baru berdoa nangis-nangis angkat tangan waktu lagi susah misalnya, waktu lagi happy-happy senang-senang ada masalah, dah kurang berdoa.
Atau kalau berdoa pun agak santai sedikit doanya, tangannya enggak terlalu naik, agak ke bawah karena lagi banyak duit misalnya. Begitu akhir bulan baru naik tangannya, awal bulan agak turun tangannya. Pokoknya beda, butuhnya musiman, kondisi kondisional. Tapi kalau sudah al-arif billah, dia selalu butuh kepada Allah karena dia tidak ada efek. Mau susah senang, bukan itu yang menjadi konteks doa dia. Dunia ini tidak ada masuk dalam konteks doa dia. Jadi doa dia itu adalah seperti Allah katakan dalam Al-Quran, khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah. Kata Allah, takutlah kepadaku wahai kalian manusia jika kalian beriman. Jadi dalam ketaatan mereka takut kepada Allah. Beda dengan kita awam. Kita takut kepada Allah kalau kebetulan ada buat maksiat, baru takut kepada Allah. Jadi begitu buat maksiat ada salah sedikit baru istighfar, kencang-kencang istighfarnya. Begitu sudah rajin ke masjid, rajin pengajian, rajin berzikir, sudah kurang istighfarnya, merasa sudah aman. Tapi mereka tidak seperti itu. Khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah, takutlah kalian kepadaku jika kalian beriman, bukan jika kalian berbuat maksiat. Kalau sudah berbuat maksiat sudah lebih parah lagi. Jadi para ahli ma'rifah ini, mereka itu selalu takut kepada Allah. Takut apa? Takut terputus daripada hidayah Allah. Dan itu banyak kejadian manusia yang pertama dapat hidayah, mungkin hatinya terlalu angkuh sombong, putus hidayahnya, tersesat, terpeleset. Dia takut terputus dari hidayah itu. Dia takut di akhir hayatnya tidak dapat husnul khatimah. Dia takut setelah mendapatkan kelezatan ibadah, hilang kelezatan ibadah itu. Dia takut setelah istiqamah dalam ibadah, selalu ke masjid 5 waktu, selalu baca Al-Quran, dia takut istiqamah itu tiba-tiba hilang. Dia takut hatinya itu masuk penyakit-penyakit yang dapat merusak pandangannya kepada Allah dan pandangannya kepada sesama manusia. Itu doa dia. La tukilni ila nafsi tarfata ain, wahai Allah, jangan pernah engkau lepaskan aku walaupun satu kedipan mata. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, wahai Allah, bantulah aku untuk selalu ingat kepadamu, wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, untuk selalu memperbagus ibadahku kepadamu. Jadi kalau seperti itu model doa mereka, kapan mau berhentinya? Tidak ada berhenti. Karena tidak ada jaminan kita akan baik selalu. Tidak ada jaminan kita akan soleh, akan baik, akan taat selalu. Tidak ada jaminan hati kita akan lurus selalu. Siapa bisa jamin? Kalau bukan Allah. Maka dia takut itu. Jadi dia selalu minta itu kepada Allah. Karena konteks mintanya sudah berbeda, maka beda dengan kita. Kita kan masih banyak isi doa kita kan kebutuhan kita, kebutuhan duniawi, walaupun boleh-boleh saja. Sehingga karena doa kita itu penuh dengan kebutuhan duniawi, maka cara berdoa kita sesuai kebutuhan tadi. Kalau lagi ada, ya tidak berdoa. Kalau lagi enggak ada, nyan baru datang ke dengku-dengkunyo kedai hana lagu tagai nabi doa zikre. Nyo hana maju tagai ekonominyo makin jaju. Pernah doa dua boh baru doa 1000 dinar ya. Dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau al-arif billah, jadi dia selalu berdoa kepada Allah, selalu minta kepada Allah. Kenapa seperti itu? Karena hatinya selalu merasa butuh kepada Allah. Kapan dia berhenti merasa butuh kepada Allah? Kapan dia berhenti berdoa? Hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hambakan dirimu kepada Allah, selalulah merasa butuh kepada Allah. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang yakin. Apa makna datang yakin? Sampai engkau berjumpa langsung dengan Allah pencipta yang selama ini engkau sembah dan engkau minta kepadanya. Jadi itu
Makna al-arif la yazulu ittiraru wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Demikian juga al-arif ini tidaklah selain Allah, tidaklah kepada selain Allah qararuhu, dia menyampaikan, mengadu. Jadi orang al-arif billah ini tidak ada lagi keluh kesah dengan sesama manusia. Tidak ada lagi duduk di warung kopi misalnya sambil duduk, ini enggak pas, ini enggak beres, saya kenapa seperti ini. Tidak ada lagi seperti itu. Kita melihat dia itu seperti orang yang tidak ada kurang sedikit pun. Padahal dia yang paling banyak kurangnya dalam hal dunia di antara kita. Coba kita bayangkan bagaimana kuat imannya kepada Allah. Kita lihat dari penampilan seolah-olah dia enggak pernah ada masalah di dunia ini, enggak pernah ada kekurangan apapun, dia paling sempurna. Padahal dia yang paling susah, paling banyak tantangan hidup. Jadi kenapa dia enggak ngomong selama ini? Kenapa dia enggak cerita, enggak berkeluh kesah dengan kita? Dia tidak lagi berkeluh kesah kepada selain Allah. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, inna minan nas, ada di antara manusia itu malaikat dari langit melihat mereka itu bagaikan bintang-bintang. Jadi kalau kita lihat ke langit kan ada nampak bintang-bintang. Di langit malaikat juga gitu juga, waktu lihat di bumi itu ada nampak beberapa bintang-bintang di bumi. Maksudnya cahayanya itu berkilau sampai ke langit sana. Siapa mereka itu? Kata Imam Ghazali, mereka itu adalah orang-orang yang hidupnya paling melarat di dunia, hidupnya paling susah, cobaannya paling banyak, tetapi dia tidak pernah menyampaikan itu kepada selain Allah. Dia hanya menyampaikan apapun, mengadu apapun kepada Allah. Dan dia selalu ridha menjalankan setiap ketetapan dan keputusan Allah. Kan sering kita sampaikan, kita nanti tidak bisa memprediksikan bagaimana kondisi di akhirat nanti. Kita mungkin membayangkan di akhirat nanti yang akan berdiri di depan itu adalah orang-orang yang tokoh-tokoh yang viral. Ternyata yang berdiri di depan nanti di hari akhirat, orang-orang yang hari ini kadang-kadang sehari-hari asik kutip sampah saja untuk membiayai anaknya yang sekolah 5 orang, dia seorang janda. Cari rezeki untuk jajan anak sekolahnya, tapi solatnya dia jaga, selalu dia sampaikan kepada Allah apapun masalahnya. Mungkin dia nanti di depan di hari akhirat, kita semua di belakang. Dia likut le madu ledak gaya. Ini yang selalu siap menghadapi tantangan apapun yang dikehendak oleh Allah. Mungkin yang akan berdiri di depan adalah orang-orang yang selama ini kita anggap pinggiran, kita anggap kita pandang sebelah mata, tetapi dalam hati mereka itu ada cahaya yang berkilau sampai ke langit. Apa itu? Cahaya siqah husnudzan, baik sangka kepada Allah totalitas, menikmati setiap ketetapan Allah. Sedangkan yang lain, karena tadi, kenapa dia semangat solat? Bagaimana enggak semangat solat? Sebulan masuk rekening 30 juta, 50 juta. Dia tetap semangat solat walaupun sehari pemasukannya 20 ribu. Ada itu beberapa saudara-saudara kita itu di pinggir laut itu yang sehari-hari dia cari tiram. Banyak itu janda-janda itu cari tiram, dia perjalanannya itu sampai 1 kilometer dari rumahnya itu ke belakang Syahwala sana. Lehobnya et-ut. Cari tiram situ seharian. Saya sudah lihat sendiri itu. Orangnya baik, orangnya cari tiram dia, kemudian siangnya udah mau sore dia bangun dari cari tiram, dia pulang ke rumah, dia buka tiram itu, dia ketok-ketok itu, dia ambil tiram. Dia jual, pada merempok peng 20 ribu, 50 ribu. Tapi dia tidak pernah menyerah. Yang mahal itu dia tidak pernah menyerah atas takdir dan ketetapan Allah.
Kita kadang-kadang sedikit susahkah deh jua muka dia. Nabi mangak badan langsung karu je man sabah pada kopi karu gara-gara dayo sakit gei mak bengahnya. Dayo napa taku badai ya. Tapi mereka dengan berbagai ketetapan Allah, mereka tidak pernah mengeluh, mereka tidak pernah protes, bahkan mereka tidak pernah kurang sedikit pun siqah pegangan mereka kepada Allah, hanya goyah baju. Dan mereka menikmati itu. Nah, jadi bisa saja itulah orang-orang yang tanpa terserah apakah mereka sadar atau tidak sadar, bisa jadi mereka lah yang telah sampai pada makam ma'rifah, ahli ma'rifah. Di gedanyo ini kalau udah pegah-pegah roda ma'rifah, tapi masih suka apa ya. Mereka tidak ngomong ahli ma'rifah, mereka tidak tahu pun teori ahli ma'rifah, tapi dalam pengamalannya bisa saja mereka lah ahli ma'rifah itu. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini hikmah ini memang sangat singkat sekali, tapi ini maknanya sangat luas sekali. Maka mudah-mudahan hikmah ini dapat kita renungi, kita pahami dengan baik maknanya, dan pelan-pelan kita coba implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga meskipun kita belum betul-betul jadi ahli ma'rifah, kita bisa mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh para ahli ma'rifah itu. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي الرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب الحاضرة سلطانها الغيب الله لا نبينا الله صل الله لا نبينا الله 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 الجمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت
Terima kasih Gibraltar. Gibraltar. Terima kasih.